Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NPM 2004 1080 10 073 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Rapi Maulana Akbar dengan NPM 2004 1080 10 008 dari Prodi Teknik Pertambangan. Kami berdua di sini bertujuan untuk mempresentasikan tentang pengaplikasian sistem informasi geografis yang berkaitan dengan bidang pertambangan. Baik, judul dari presentasi kami pada hari ini ialah tentang pemanfaatan GIS dalam mencari potensi keterdapatan mineral di dunia pertambangan Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Baik, saya melanjutkan di bagian latar belakangnya. Di era komputerisasi telah membuka wawasan dan paradigma baru dalam proses pengambilan keputusan dan penyebaran informasi. Data yang mempresentasikan dunia nyata dapat disimpan dan diproses sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana dan sesuai kebutuhan, sesuai dengan perkembangan teknologi, khususnya komputer grafik, basis data, teknologi informasi, dan teknologi satelit inderaja atau pengendaraan jauh atau remote sensing. Maka kebutuhan mengenai penyimpanan analisis dan penyajian data yang berstruktur kompleks dengan jumlah besar makin mendesak. Struktur data kompleks tersebut mencakup baik jenis data spasial maupun atribut. Dengan demikian, untuk mengelola data yang kompleks ini, diperlukan suatu sistem informasi yang secara terintegrasi mampu mengolah baik data spasial maupun data atribut ini secara efektif dan efisien. Tidak itu saja, sistem ini pun harus mampu menjawab dengan baik pertanyaan spasial maupun atribut secara simultan. Salah satu sistem yang menawarkan solusi-solusi untuk masalah ini adalah sistem informasi geografis atau disebutnya SIG. Sistem informasi geografis sudah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk ilmu kebumian, terutama untuk pengolahan data, namun belum dimaksimalkan untuk analisis dan evaluasi potensi keterdapatan mineral. Maksud pada penelitian ini untuk melakukan analisis spasial terhadap basis data yang ada dengan pendekatan empiris menggunakan sistem informasi geografis. Tujuan dari penelitian ini tersebut ialah untuk memberikan atau menyediakan sistem informasi potensi keterdapatan mineral yang ada di Aceh Tengah dan untuk menganalisis mineral berharga apa saja yang ada di daerah khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Input data yang dipakai adalah data raster, adalah data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk pixel atau fixture elemen yang berbentuk grid atau peta dan dihasilkan dari penginderaan jauh. Pada data raster, resolusi bergantung pada ukuran pixelnya. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang dipresentasikan, maka akan semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk menggambarkan keadaan jenis tanah, vegetasi, dan kelembapan tanah. Berikut merupakan contoh data rasternya. Yang ini merupakan contoh data raster point, yang ini line, dan yang ini polygon. Yang kedua itu ada data vektor, adalah data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik yang menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area, dan kurung poligon. Terdapat 3 tipe bentuk data vektor, titik, garis, dan poligon, yang biasanya digunakan untuk menampilkan informasi pada peta. Di bawah ini merupakan contoh data line yang ada di Aceh Tengah. Garis line merupakan bentuk geometri yang dibangun dengan menggunakan segmen-segmen lurus dan terbentuk oleh 2 titik koordinat atau lebih. Salah satu bentuk pengembangan lebih lanjut juga mengenai titik yang menjadi suatu koordinat. Ada istilah line atau garis tunggal yang terbentuk dari titik awal dan titik akhir saja. Sedangkan jika garis memiliki segmen banyak yang terbentuk dari banyak titik vertex, maka akan disebut dalam bidang GIS. Penggunaan line maupun volley dianggap memiliki artian yang sama. Dalam penggambaran dunia nyata, beberapa objek sering direpresentasikan sebagai polyline, antara lain adalah jalan, sungai, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, dan masih banyak lagi. Berikut ini merupakan contoh line di Aceh Tengah, dan ini merupakan contoh dari sesarnya. Yang kedua itu ada poligon. Poligon ini adalah dapat diartikan sebagai suatu objek tertutup yang memiliki luasan
Perlu diketahui bahwa kebanyakan peta tematik dalam GIS selalu menggunakan banyak geometri poligon. Metode-metode representasi dan pemanipulasian entiti ini juga sangat sering mendapat perhatian. Sama halnya dengan titik dan polyline, satu objek poligon juga diwakili oleh satu baris pada tabel atribut. Poligon pada umumnya digunakan untuk menggambarkan objek dunia nyata yang memiliki luasan seperti wilayah, administrasi, danau, guna lahan, jenis tanah, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh dari poligonnya. Baik, selanjutnya ada titik atau poin, meliputi semua objek grafis atau geografis, dan pada umumnya selalu dikaitkan dengan penggunaan koordinat sumbu X dan Y. Satu buah objek titik memiliki satu baris dalam tabel atribut, dan penggambaran karakteristik dari titik-titik yang terbentuk dari akan dijelaskan oleh kolom-kolom yang ada dalam tabel atribut. Beberapa bentuk implementasi titik dalam penggambaran dunia nyata adalah sebagai pembatas kota, pelabuhan, bandara, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Namun perlu dipahami juga, skala peta yang lebih besar, kota dan bandara bisa jadi direpresentasikan sebagai area atau luasan. Oleh karena itu, hal ini tidaklah mutlak sepenuhnya. Di bawah ini merupakan contoh poin gunung, ini gunung, kecamatan, dan mineral yang ada di Aceh Tengah. Yang ketiga adalah data atribut. Data atribut ialah data yang berupa penjelasan dari setiap fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Data atribut berfungsi untuk menggambarkan gejala topografi karena memiliki aspek deskriptif dan kualitatif. Oleh karena itu, data atribut sangat penting dalam menjelaskan seluruh objek geografi. Contohnya, atribut kualitas tanah terdiri atas status kepemilikan lahan, luas lahan, tingkat kesuburan tanah, dan kandungan mineral dalam tanah. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Berikut merupakan contoh atribut line, point, dan poligon. Yang keempat ada processing data. Processing data adalah proses memasukkan data yang ada di dalam permukaan bumi ke dalam aplikasi sistem informasi geografis. Proses memasukkan data ke dalam SIG bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu digitasi dan scanning. Scanning merupakan metode merekam data berupa peta hardcopy sehingga dihasilkan data dalam bentuk raster, peta yang sudah terbentuk raster, kemudian digitasi menggunakan media digitizer atau teknik on-screen digitizer. Berikut metode analisis yang kami gunakan. Yang pertama ialah analisis overlay. Apa itu analisis overlay? Analisis overlay adalah suatu proses dalam sistem informasi geografis untuk perolehan informasi baru dengan menumpuk atau menumpang susunkan informasi dari dua peta atau dua data spesial atau lebih. Analisis ini mengolah informasi dari peta dengan beberapa logika, yaitu menggunakan matriks dua dimensi, pendekatan kuantitatif binari, pendekatan kuantitatif berjenjang, dan pendekatan kuantitatif berjenjang bertimbang. Berikut merupakan contoh analisis overlay. Dan yang kedua ada analisis buffering. Apa itu analisis buffering? Ialah merupakan analisis SIG yang menghasilkan daerah batasan melingkupi objek atau wilayah baru. Analisis ini sangat bagus untuk melakukan perencanaan, perlindungan lingkungan, dan pemetaan zonasi. Dan berikut ini contoh dari analisis buffering tersebut. Baik, untuk output yang dihasilkan dengan adanya studi kasus ini, kami berdua ingin menyampaikan bahwa output yang didapat adalah rate komoditas tambang yang teraplikasikan dalam bentuk indeks, di mana klasifikasinya terdiri dari warna merah tua, yang berarti sangat tinggi, warna merah yang muda yang berarti potensi tambangnya tinggi, warna hijau yang berarti potensi tambangnya sedang, dan warna kuning potensi tambangnya rendah, dan warna abu-abu potensi tambang yang sangat rendah. Baik, dari studi kasus ini bisa kita simpulkan bahwa sistem informasi geografis merupakan cara yang efisien di dalam mengelola data spasial dan digabungkan dengan model probabilitas memberikan kemudahan di dalam melakukan analisis, integrasi, dan evaluasi. Dan dari output yang telah dipaparkan tadi,
Maka kami simpulkan bahwa peta potensi tambang Aceh Tengah ini bisa menjadi sebagai acuan untuk para calon pekerja tambang, khususnya perusahaan pertambangan untuk melakukan kegiatan penambangan dari indeks potensi yang ada. Selain itu, bisa jadi pertimbangan untuk melanjutkan kegiatan pertambangan dan pemilihan untuk jenis eksekusi pertambangan apa yang dipakai, seperti cara eksplorasi, eksploitasinya, nanti dikarenakan cara pertambangan yang dipakai bergantung pada badan bejihnya. Dan juga dengan penggunaan aplikasi GIS ini mempermudah kita untuk mencari daerah mana yang memiliki potensi mineral di pertambangan. Oleh karena itu, GIS sangat memberikan manfaat dan cukup signifikan dalam kehidupan, khususnya di pertambangan. Berikut ini merupakan hasil referensi dari studi kasus yang kami kerjakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mukal STMSC sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Dengan ini kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.